Selamat pagi anak-anak semuanya. Pada pagi hari ini, Ibu akan memberikan materi yang baru yang berjudul bioteknologi. Tujuan pembelajaran dari bioteknologi itu adalah kita bisa menjelaskan ruang lingkup bioteknologi dan prinsip-prinsip dasarnya. Kita dapat membedakan bioteknologi yang konvensional dengan bioteknologi modern, serta memberikan contoh dari hasil produk masing-masing. Dan kita dapat menjelaskan bagaimana proses daripada rekayasa genetika tersebut. Menjelaskan keuntungan serta kerugian daripada produk bioteknologi. Dan juga kita dapat menjelaskan dampak pemanfaatan hasil produk bioteknologi di berbagai bidang. Penggunaan makhluk hidup dalam bioteknologi. Di dalam bioteknologi, kita dapat lihat di skema, yaitu ada bahan masukan. Jadi bahan masukan itu bisa berupa organisme. Kemudian dengan prinsip-prinsip ilmiah dan juga melalui suatu proses, maka akan dihasilkan suatu produk maupun jasa. Jadi intinya itu adalah ada input dan ada output. Jadi di dalam bioteknologi terdapat makhluk hidup yang menyelenggarakan proses. Kemudian bahan yang diproses tersebut itu disebut dengan bahan masukan atau input. Yang ketiga, prinsip-prinsip ilmu yang digunakan itu akan mendasari semua daripada proses bioteknologi tersebut. Dan hasil akhirnya itu berupa produk atau jasa. Itu sebagai keluaran atau output. Jadi dengan demikian, maka bioteknologi dapat dikatakan bahwa upaya pemanfaatan makhluk hidup dengan menggunakan prinsip-prinsip ilmiah untuk menghasilkan produk atau jasa yang berguna bagi manusia. Jadi bioteknologi itu diterapkan untuk memenuhi kebutuhan makanan, kesehatan, energi, dan juga berbagai bahan industri. Jadi oleh karena itu, ada beberapa pakar yang berpendapat bahwa pada abad 19 dan 20 itu merupakan abad fisika dan kimia. Sedangkan pada abad 21 itu merupakan abad biologi. Di masa mendatang, umat manusia itu akan menghadapi berbagai masalah. Bagaimana mengendalikan pencemaran, memenuhi kebutuhan makanan dengan cepat, memproduksi bahan bakar yang ramah lingkungan, memberantas penyakit dengan aman, dan juga memperoleh energi tanpa pencemaran. Sebagian masalah tersebut pada saat sekarang ini sedang diusahakan pemecahannya, yaitu melalui bioteknologi. Jadi bioteknologi itu menggunakan makhluk hidup sebagai bahan yang diproses untuk menghasilkan suatu produk atau jasa. Kenapa pada bioteknologi itu diperlukan atau digunakan makhluk hidup? Kita dapat lihat ada beberapa alasan. Yang pertama, karena makhluk hidup itu bisa dikembangbiakan secara aseksual atau secara tidak kawin, sehingga memiliki sifat yang tetap dan tidak berubah. Yang kedua, mudah diperoleh. Yang ketiga, sifat daripada makhluk hidup tersebut dapat diubah-ubah sesuai dengan kebutuhan manusia. Dan yang keempat, makhluk hidup itu senantiasa dapat berkembang biak atau dapat dikembangbiakkan. Yang kelima,
dapat menghasilkan berbagai macam produk yang dibutuhkan oleh manusia. Sekarang kita lihat bagaimana sejarah perkembangan bioteknologi. Bioteknologi itu kita dapat bedakan menjadi dua bagian. Yang pertama adalah bioteknologi tradisional atau konvensional. Yang kedua itu adalah bioteknologi modern atau inkonvensional. Nah, bagaimana perbedaan daripada kedua bioteknologi tersebut? Yang tradisional itu biasanya berdasarkan pengalaman, sedangkan yang modern itu menggunakan prinsip-prinsip ilmiah. Perbedaan yang kedua itu adalah yang konvensional itu menggunakan peralatan sederhana. Sedangkan yang modern dia menggunakan peralatan yang lebih modern. Perbedaan yang ketiga itu adalah kalau yang tradisional itu biasanya menghasilkan dalam jumlah atau skala yang sedikit atau kecil. Sedangkan yang modern dapat menghasilkan jumlah atau skala yang besar. Sebagai contoh, bioteknologi tradisional biasanya menggunakan ketela pohon sebagai bahan masukan untuk diproses menjadi tapai. Di dalam proses pengubahan ketela pohon menjadi tapai atau tape, digunakan sel-sel ragi atau biasanya kita pakai Camir Saccharomyces. Ragi tersebut bisa menghasilkan enzim yang dapat mengubah tepung menjadi produk sebagai hasil keluaran yang berupa gula dan alkohol pada tapai. Sedangkan yang modern itu contohnya misalnya dalam pembuatan keju, pembuatan kecap, pembuatan yogurt, pembuatan obat-obatan, dan sebagainya. Jadi dalam bioteknologi kita upayakan supaya menghasilkan produk dan jasa itu secara efektif dan efisien. Dan biasanya ilmu-ilmu yang mendukung dalam proses bioteknologi ini antara lain kita bisa menggunakan ahli mikrobiologi, ahli genetika, biologi sel, teknik kimia, dan juga enzimologi serta biokimia. Penggunaan mikroorganisme dalam bioteknologi. Yang pertama, mikroorganisme itu sebagai penghasil makanan dan minuman. Untuk memproduksi bahan makanan dan minuman, biasanya masyarakat kita telah mengenal bioteknologi tradisional dengan memanfaatkan mikroorganisme. Misalnya dalam pembuatan tempe, oncom, tapai, tuak, cuka, dan kecap. Kini proses pembuatan itu telah banyak dilakukan secara ilmiah dengan menggunakan teknologi modern, sehingga memiliki produk yang berkualitas. Misalnya, produk yogurt, keju, roti, dan nata de coco. Makanan dan minuman produk bioteknologi pada umumnya dihasilkan melalui proses fermentasi, di mana fermentasi itu adalah penguraian senyawa organik tanpa oksigen atau juga dengan cara respirasi anaerob yang dilakukan oleh mikroorganisme terutama ragi atau yang biasa disebut dengan Camir atau yeast. Proses fermentasi kita dapat dilihat sebagai berikut. Kita tahu bahan baku atau bahan dasarnya adalah menggunakan karbohidrat, yaitu ketela pohon atau ubi. Di mana kita tahu karbohidrat itu rumus kimiawinya adalah C6H12O6 yang akan menghasilkan etanol, C2H5OH, dan juga karbon dioksida serta energi.
Ini disebut dengan fermentasi alkohol, yaitu tanpa menggunakan oksigen. Beberapa jamur juga dapat digunakan untuk menghasilkan zat warna, misalnya warna merah atau orange yang dapat dihasilkan dari jamur Neurospora sitophila yang banyak digunakan untuk pembuatan oncom. Jadi bahan pewarna alam untuk makanan lebih aman daripada pewarna sintetik. Kenapa? Karena pewarna sintetik itu dapat menyebabkan keracunan. Bahkan sampai dapat menyebabkan kanker. Ini adalah contoh daripada mikroorganisme sebagai penghasil makanan maupun minuman. Misalnya yogurt, tapai, tempe, bir, dan juga antibiotik. Yang kedua, mikroorganisme sebagai penghasil protein sel tunggal atau biasa disingkat sebagai PST. Jadi PST itu merupakan protein yang dihasilkan oleh mikroorganisme, baik itu alga, jamur maupun bakteri. Protein tersebut berada di dalam sel yang dapat mencapai 80% dari berat total sel. Bandingkan dengan kedelai yang mencapai 45% saja dan ragi yang mencapai 50%. Jadi protein itu bukan merupakan bahan yang disekresikan oleh sel, melainkan berada di dalam sel. Saat ini beberapa protein sel tunggal sudah diproduksi untuk konsumsi manusia. Antara lain dibuat dari jamur fusarium dan proteinnya biasa disebut dengan mikroprotein. Jadi PST ini dibuat oleh hifa jamur, bukan oleh sel tunggal. Walaupun demikian, mikroprotein ini digolongkan sebagai protein sel tunggal. Biasanya media tumbuh yang digunakan pada PST ini berasal dari sampah organik. Mikroprotein yang dihasilkan dapat diolah menjadi kue atau potongan daging yang rasanya mirip daging ayam. Mikroprotein itu merupakan makanan yang sangat baik, di mana kadar proteinnya 45%, sedikit lemak, bebas kolesterol, dan juga banyak mengandung serat yang berasal dari miselium jamur. PST yang dihasilkan itu berbentuk seperti jelly. Protein yang demikian kurang menarik karena kita terbiasa mengkonsumsi protein dalam bentuk daging hewan yang berserat-serat. Oleh karena itu, kini PST itu dibuat dalam bentuk serat agar mirip dengan daging. Aroma daging pun dapat dibuat atau dilakukan rekayasa genetika untuk menghasilkannya. Nah, PST ini sangat menguntungkan karena sumber protein yang dihasilkan tanpa memerlukan lahan luas dan dapat hidup pada media limbah buangan seperti selulosa dan limbah. Contoh daripada PST ini adalah chlorella dan juga spirulina yang menghasilkan protein yang bermutu tinggi. Nah, ini adalah contoh chlorella dan spirulina yang dibuat dari pada ganggang hijau. Yang ketiga, mikroorganisme sebagai penghasil zat organik. Berbagai mikroorganisme itu dapat dipelihara dalam kondisi tertentu, meskipun tidak dalam kondisi steril, dan dapat menghasilkan zat-zat organik seperti etanol, asam cuka, asam sitrat, aseton, dan juga gliserol. Zat organik itu dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Pada saat ini sedang diupayakan produksi etanol sebagai bahan bakar mobil yang bebas polusi dan dihasilkan dari bahan baku yang dapat diperbaharui. Untuk
produksi etanol atau alkohol, diperlukan sel-sel ragi dengan bahan baku berupa karbohidrat. Misalnya ketela pohon, limbah tebu, untuk berlangsungnya proses fermentasi. Supaya zat organik yang dihasilkan tersebut itu dapat digunakan sebagai bahan bakar bioteknologi yang bisa memberikan harapan yang lebih baik. Nah, ini contoh daripada pembuatan daripada zat organik bioetanol. Kita lihat yang berasal dari selulosa dengan mikroba selulotik akan menghasilkan glukosa dan akan dilakukan fermentasi oleh mikroorganisme Saccharomyces species yang akan menghasilkan bioetanol. Kemudian bioetanol itu dapat digunakan sebagai bahan bakar mobil. Yang keempat, mikroorganisme sebagai penghasil energi. Kelangkaan energi fosil atau batu bara dan minyak bumi akan melanda dunia pada abad yang akan datang. Disebabkan karena sumber daya alam tersebut tidak dapat diperbaharui. Cadangannya semakin menipis, namun kebutuhan semakin meningkat. Selain itu, penggunaan energi fosil menimbulkan permasalahan lingkungan, seperti peningkatan gas rumah kaca dan terjadinya kerusakan lingkungan di darat dan di laut karena pencemaran. Maka oleh karena itu, para ahli berupaya mencari alternatif baru untuk menemukan energi yang aman dan tersedia secara lestari. Salah satu adalah melalui bioteknologi. Jadi energi yang dikembangkan misalnya berasal dari produksi biogas oleh mikroorganisme. Biogas itu adalah gas metana yang diproduksi oleh mikroorganisme di dalam media kotoran ternak pada suatu tangki pencernaan. Jadi mikroorganisme dapat mencerna kotoran tersebut menjadi gas metana yang dapat dialirkan ke rumah-rumah sebagai penghasil energi, yaitu mirip gas LPG. Sedangkan limbahnya dapat digunakan sebagai pupuk. Dari kotoran 6 ekor sapi itu dapat dihasilkan energi bersih untuk memasak, penerangan lampu, dan memanaskan air untuk 3 orang dewasa. Meskipun sudah banyak contoh penggunaan biogas di pedesaan, misalnya di Batu dan Malang, pengembangan dan pemasyarakatannya hingga saat ini masih terbatas. Kenapa bisa terbatas? Karena hal tersebut masih banyak orang merasa jijik ya terhadap kotoran hewan. Nah, kita bisa lihat skema berikut ini, di mana kita lihat ada inputnya, yaitu kotoran ternak yang akan ditampung di dalam drum. Dan melalui proses, yaitu reaktor biogas, dan juga akan ada pengaman gas yang akan menghasilkan pupuk organik sebagai hasil keluaran atau outputnya. Nah, selain itu, sebagai penampung biogas, nanti akan dialirkan ke kompor biogas atau generator dan akan dimanfaatkan sebagai biogas. Nah, ini juga ada contohnya. Kalian bisa lihat sendiri bagaimana proses pembuatan daripada biogas tersebut. Yang kelima, mikroorganisme sebagai penghasil obat. Kita tahu pada mulanya yang menemukan atau yang mengamati adanya jamur penicillium adalah
Alexander Fleming yang tumbuh liar di dalam kultur pembiakan bakteri. Disebut liar karena jamur ini tidak ditanam secara sengaja. Setelah jamur liar tumbuh, bakteri yang dipelihara mati. Dan dilakukan penelitian, ternyata jamur penicillium itu menghasilkan zat antibiotik yang mematikan mikroorganisme lain. Dan zat antibiotik tersebut itu disebut dengan penisilin. Jadi penemuan antibiotik penisilin itu sangat penting bagi manusia karena penisilin dapat mengobati berbagai penyakit infeksi. Contoh lain daripada mikroorganisme yang menghasilkan antibiotik antara lain jamur Cephalosporium akan menghasilkan antibiotik cephalosporin. Bakteri Streptomyces griseus akan menghasilkan antibiotik streptomycin. Bacillus polymyxa akan menghasilkan antibiotik polymyxin dan Bacillus subtilis akan menghasilkan antibiotik bacitracin. Jadi untuk mendapatkan antibiotik biasanya mikroorganisme penghasilnya itu dikultur di media tertentu. Produknya dipanen dan diperdagangkan. Ini adalah contoh daripada jamur penicillium yang menghasilkan antibiotik penicillin. Yang keenam, mikroorganisme sebagai pencerna limbah. Limbah industri seringkali harus diolah terlebih dahulu melalui unit pengolah limbah atau UPL sebelum dikeluarkan ke lingkungan agar tidak mencemari lingkungan. Pengolahan limbah yang lebih murah adalah dengan menggunakan bantuan bakteri untuk mencerna limbah tersebut. Pengolahan limbah yang demikian disebut sebagai pengolahan limbah secara biologis. Dalam UPL biologis ini, bakteri pencerna dimasukkan ke dalam bak berisi limbah yang diberi aerator atau alat pemasuk udara untuk memasukkan oksigen untuk pernapasan bakteri secara aerobik. Kemudian limbah akan terurai dan dapat dibuang ke lingkungan setelah air dipisahkan dari endapan limbah yang tidak berbahaya lagi. UPL biologis ini digunakan untuk mengolah limbah minyak dan limbah industri tertentu. Contoh daripada bakteri pencerna limbah ini adalah Enterobacter cloacae yang mampu mereduksi kromium menjadi tidak beracun. Yang ketujuh, mikroorganisme sebagai pemisah logam dari bijinya. Bakteri chemolithotrof adalah bakteri yang hidup dari zat-zat anorganik. Misalnya, besi dan belerang. Dan memperoleh energi dan pemecahan bahan kimia tersebut. Energi yang diperoleh digunakan untuk mengubah karbon dioksida dan air untuk disintesis menjadi zat-zat organik. Dan proses tersebut disebut dengan kemosintesis. Bakteri pemisah logam ini juga merupakan bakteri yang secara alami terdapat di batuan dan biji logam. Salah satu contohnya adalah bakteri Thiobacillus ferrooxidans yang digunakan untuk mengekstraksi tembaga dari biji tembaga. Bakteri tersebut tumbuh subur dalam suasana asam dan tanpa zat organik. Selain itu, terdapat pula bakteri yang dapat memisahkan logam mangan dan uranium dari bijinya. Demikian pembelajaran bioteknologi.
Terima kasih. Semoga tetap dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar.